Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 kelas BIB akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul faktor-faktor yang melatar belakangi dai dan mat'u. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah pengertian dai dan mat'u secara bahasa, istilah, dan pendapat menurut para tokoh. Baiklah, pengertian dai dari bahasa. Dai berasal dari bahasa Arab, adalah fa'il dari sulasil mujarrad da'awa, yang artinya menyeru, memanggil, minta tolong, dan mengajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dai berasal dari suku kata da'i, yang artinya sebagai objek dakwah. Pengertian dai secara istilah adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf atau dewasa, di mana mereka berkewajiban untuk berdakwah, yang merupakan sesuatu yang sudah melekat dan tidak bisa terpisahkan, sesuai dengan penganut atau ajaran agama Islam. Sesuai dengan perintah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Pengertian dai secara khusus adalah mereka yang mengambil spesialis atau mutakhasis secara khusus, yang biasa disebut dengan panggilan ulama. Menurut pendapat para tokoh, dai menurut Hashimi adalah juru dakwah, adalah penasihat, para pemimpin dan pemberi ingat, yang memberi nasihat dengan baik, yang mengarahkan dan berkhotbah, yang memusatkan jiwa dan raganya dalam wa'ad dan wa'ad, berita gembira dan berita siksa, dan dalam membicarakan tentang kampung akhirat untuk melepaskan orang-orang yang karam dalam gelombang duniawi. Menurut Nasaruddin Latif mendefinisikan bahwa dai adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah bagi tugas ulama. Ahli dakwah ialah wa'ad, mubaligh, atau dengan kata lain juru penerang, yang menyeru, mengajak, dan memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam. Menurut Ibnu Katsir, pembawa dakwah merupakan orang yang memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu memilih ke jalan yang pada keuntungan atau yang benar. Kesimpulan dai adalah seorang mukallaf yang dewasa berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam melalui lisan maupun tulisan, baik itu secara individu, kelompok, ataupun lembaga. Pengertian mat'u dari segi bahasa. Mat'u berasal dari bahasa Arab yang diambil dari isim maf'ul, yang menunjukkan suatu objek atau sasaran. Pengertian mat'u dari segi istilah adalah sebagai objek dakwah bagi seorang dai yang bersifat individual, objektif, atau masyarakat umum. Mat'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atas manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Dalam kata lain adalah manusia keseluruhan. Menurut Hamzah Yakub, mat'u dibagi menjadi beberapa tingkatan kelompok, antara lain: yang pertama adalah umat yang berpikir kritis. Tergolong di dalamnya adalah orang-orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Orang-orang pada level ini hanya dapat dipengaruhi jika pemikirannya mampu menerima dengan akal sehat atau baik. Dalam kata lain, berhadapan dengan kelompok ini harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka. Dan untuk selanjutnya adalah umat yang mudah dipengaruhi, yaitu suatu masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi atau dipahami dengan baru atau sugestible, tanpa menimbangkan secara matang apa yang dikemukakan kepadanya. Dan selanjutnya adalah umat yang bertaklid, yakni golongan masyarakat yang fanatik bila bertemu dengan atau berpegangan pada tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun.
Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar menyimpulkan bahwa dalam garis besarnya umat yang dihadapi pembawa dakwah atau dai dapat dibagi menjadi 3 golongan, yang dimana untuk menghadapi golongan-golongan ini mempunyai caranya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah golongan cerdik cendekia yang cinta akan kebenaran dan dapat berpikir secara kritis, cepat dan menangkap arti persoalan, yakni dengan alasan dengan dalil atau hujah yang dapat diterima oleh akal sehat mereka. Selanjutnya adalah golongan orang awam, yaitu orang yang kebanyakan belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian yang terlalu tinggi. Mereka ini dipanggil dengan muzahatul hasanah, dengan ajaran dan didikan yang baik-baik serta dengan ajaran yang mudah untuk dipahami. Dan untuk selanjutnya adalah golongan yang tingkat kecerdasannya berada di antara keduanya. Golongan ini jika dilayani dengan orang awam, salah satu ciri mereka adalah suka membahas sesuatu, akan tetapi hanya dapat dalam batas yang tertentu, tidak sanggup secara mendalam benar. Kepada mereka ini hanya cocok dipanggil dengan ujadalah bil yati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran, guna mendorong supaya mereka mampu berpikir secara sehat dan pada praktiknya dilakukan dengan cara yang lebih baik. Untuk selanjutnya adalah pengertian mad'u secara khusus. Menurut Imam Habib Abdullah Haddad, dapat dikelompokkan dalam beberapa rumpun, yaitu yang pertama adalah ahli ibadah, ahli zuhud, penguasa, ulama, pemerintah, kelompok ahli perniagaan, industri, dan sebagainya, serta fakir miskin dan orang-orang lemah atau orang-orang awam yang taat dan yang berbuat maksiat, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya adalah dari matu ini adalah seseorang ataupun suatu kelompok yang menjadi sasaran dakwah dan menerima ajaran agama Islam dari dai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Demas Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Demas Mahardika Fauzi Ramadan dari kelas PIB semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan faktor-faktor yang mempengaruhi mad'u. Oke, langsung saja. Jadi komunikasi dakwah itu tidak hanya bergantung pada kompetensi atau kemampuan berkomunikasi dari seorang dai, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor internal dari seorang dai. Gitu loh. Dalam makalah kami disebutkan 6 faktor internal dari seorang dai. Yang pertama ada etos. Etos adalah nilai diri seorang dai yang merupakan paduan dari kognisi, afeksi, dan konasi. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penunjang dari etos tersebut, yaitu kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, kesederhanaan, keramahan, dan ketenangan. Itu adalah beberapa faktor yang mampu mendukung etos seorang dai. Nah, faktor yang kedua adalah sikap seorang dai. Jadi seorang dai itu harus memiliki sikap yang baik, memiliki sikap yang mampu menjadi teladan kepada masyarakat, kepada mad'u gitu. Nah, dalam makalah kami, sikap atau attitude yang harus dimiliki dai itu ada 5. Yang pertama reseptif, yang kedua selektif, yang ketiga digestif, yang keempat asimilatif, dan yang kelima transmilatif. Itu adalah 5 sikap
yang harus dimiliki seorang dai supaya jalannya dakwah itu berjalan dengan baik gitu loh, berjalan dengan lancar, intinya gitu. Proses dakwah lebih ke prosesnya. Yang ketiga, citra. Jadi citra seorang dai itu tidak semena-mena langsung baik di mata masyarakat, enggak. Jadi terbangunnya citra baik seorang dai itu melalui proses komunikasi interpersonal antara khalayak banyak yang mempersepsi seseorang, yaitu dai itu pokoknya itu terciptanya citra ya. Nah, sewajarnya citra seorang dai itu dianggap sebagai pejuang agama yang mana tidak mengharapkan penghargaan ataupun upah, karena dai itu bukan pekerjaan gitu loh. Dai itu bukan pekerjaan. Kita salah kalau mengartikan bahwa dai itu pekerjaan, salah. Jadi dai itu memiliki citra sebagai pejuang agama gitu loh. Dimana titik kebahagiaan dai itu berada pada maunya mad'u untuk diajak ke jalan yang diridhoi Allah, di jalan yang benar gitu loh. Karena dai itu hanya berusaha mengajak masyarakat, mengajak mad'u ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah. Tapi mau apa enggaknya si mad'u dilaksanakannya atau enggak ajakan itu tadi, itu ya urusan Allah, bukan urusan dai. Dai hanya berusaha gitu. Jadi dai akan bahagia jika mad'unya atau masyarakat itu melaksanakan ajakannya, mau diajak gitu. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Ya sewajarnya kalau seorang dai itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, harus memiliki ilmu agama, ya harus memiliki pandangan yang luas. Karena apa? Ya supaya bisa menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, problem-problem agama juga, itu yang lebih khusus itu. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ya akan kesulitan gitu loh. Menurut saya akan kesulitan proses dakwahnya. Nah, selain ilmu pengetahuan, selain pandangan yang luas, seorang dai juga harus menguasai psikologi dakwah. Supaya apa? Supaya mengetahui keadaan-keadaan dari mad'u gitu loh. Karena keadaan mad'u itu berbeda-beda. Setiap mad'u pasti memiliki keadaan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan, nggak bisa. Misalnya si A itu memiliki kecakapan dalam memahami sesuatu dengan tempo yang sangat cepat. Si B temponya memahami sesuatu itu sedang. Si C memahami sesuatu itu temponya lambat, dan seterusnya. Nah, itu kan keadaan masing-masing mad'u, tidak bisa disamaratakan semua harus memahami dengan cepat, nggak bisa. Nah, itu akan dibahas pada bab selanjutnya gitu ya. Nah, itu adalah faktor yang keempat. Yang kelima adalah akhlak seorang dai. Ya sudah menjadi keharusan ya, dai itu memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Ya karena dai itu merupakan teladan bagi masyarakat, teladan bagi mad'u. Dia adalah tokoh masyarakat bagi saya. Maka pokoknya tidak wajar kalau dai itu tidak memiliki akhlak yang baik. Enggak ada ceritanya dai akhlaknya buruk. Ya mungkin ada di dunia 1-2 gitu. Tapi seyogianya itu dai memiliki akhlak yang baik karena dia itu teladan gitu loh. Nah, karena mad'u itu pasti akan menyikapi apa yang ia lihat, apa yang di depannya itu pasti disikapi oleh masyarakat. Apa yang dia lihat baik, insya Allah nanti yang dia laksanakan ya baik. Kalau yang dilihat atau yang di depannya itu buruk, ya ada peluang, ada kemungkinan dia nanti juga akan berperilaku buruk. Nah, itu faktor yang kelima. Kemudian faktor yang keenam ada kepribadian. Ya lagi-lagi kepribadian dai itu harus baik karena dia merupakan teladan, dia merupakan tokoh masyarakat. Nah, kepribadian dai itu harus dipandang positif oleh agama Islam dan oleh masyarakat. Karena proses dakwah itu bukan hanya sekedar memberikan teori ya, tapi proses dakwah itu juga sebuah proses keteladanan ya, proses keteladanan antara dai kepada mad'u gitu. Maka dai itu harus memiliki kepribadian yang baik.
Itu adalah 6 faktor yang mempengaruhi dai. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi mat'u. Yang pertama adalah ketertarikan kepada dai akan pesonanya. Jadi mat'u itu apa ya? Ada beberapa mat'u yang tertarik karena pesona seorang dai. Entah karena ilmu pengetahuan yang mudah dipahami, entah karena fisiknya dai itu gagah atau berwibawa gitu. Entah karena si dai itu dikenal sebagai orang yang adil, yang bijaksana, dan seterusnya. Karena masing-masing mat'u itu memiliki lingkup pesonanya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu adalah keadaan mat'u masing-masing. Tuh. Yang kedua, ketertarikan karena kehadiran dai itu tepat waktu kepada mat'u. Jadi gini, maksudnya ketika mat'u itu sedang entah dilanda problem, permasalahan dan lain sebagainya, itu membutuhkan figur tokoh masyarakat, figur teladan. Nah, dai datang. Nah, itu kan tepat waktu tuh artinya. Disitulah ketertarikan mat'u itu lebih tinggi. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya faktor percaya. Di mana seorang mat'u itu percaya kepada dai dan menghormatinya. Kemudian dai itu percaya bahwa mat'u mampu berpikir konstruktif. Nah, itu kan saling percaya itu artinya. Terjalin hubungan baik antara dai dengan mat'u itu. Dan yang selanjutnya faktor saling membantu. Maksudnya itu gini, jadi mat'u kan merasa bahwa dirinya dibantu karena dia merasa kekurangan ilmu agama, dia merasa butuh seorang teladan, kan dia merasa terbantu loh. Dai pun juga gitu, dia terbantu karena merasa dia bisa beramal soleh melalui itu mat'u itu tadi. Nah ini kan ada hubungan mutualisme gitu, saling membantu antara dai dengan mat'u. Nah, yang terakhir ada faktor saling terbuka. Artinya dai itu terbuka kepada mat'u karena bisa menerima bagaimanapun keadaan mat'u. Ya seperti yang saya bilangkan tadi, mat'u itu memiliki keadaan yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Dan mat'u pun menerima bagaimana seorang dai-nya gitu. Ini saling terbuka, saling menerima. Itu akan terjalin atau ditimbulkan proses dakwah yang baik. Ini proses dakwah itu akan berjalan dengan baik. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mat'u. Nah, ya cukup sekian yang saya sampaikan. Ya saya sadari apa yang saya sampaikan itu penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu mungkin nanti bisa disempurnakan, bisa ditambal kekurangan saya pada saat proses diskusi dengan teman-teman di kelas. Saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.